Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Sampai mana ya? Idhab faqala. Wakana yuhka, wakana lan ono opo kelakuan iku yuhka dan ceritake opo anna Muhammad bin Ismail saatuhune Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala iku kana ono sopo Imam Bukhari di atasnya iku bada'a ngawiti sopo Imam Bukhari bi kitabis sholati kelawan kitabus sholat ala Muhammad ibn al-Hasan ingatase Syekh Muhammad bin Hasan. Faqala nuli berkata sopo Syekh lahu marang Imam Bukhari, idhab lunga asiro wa ta'allam lan belajar sira ilmal hadithi ing ilmu hadis. 5 krono perkara ro'a kang ningali sapa Syekh anna dzalikal ilma ing satuhune mengkonon-mengkonon ilmu iku alyaku luwih layak bitab'ihi kelawan karaktere Imam Bukhari wa talaba lan gulati sapa Imam Bukhari ilmal hadis ing ilmu hadis fasara nuli dadi sapa Imam Bukhari fihi ing dalam ilmu hadis iku muqaddaman wong kang den dinginake ala jami'i a'immatil hadithi ing atase kabehane pira-pira imam hadis. Wayam baghilan sayakjo ditalibil ilmi kadua pencari ilmu apa Allah yajlisa nyento ora ndodok sapa talib qoriban hale parek minal ustadhi saking ustad inda sabki ing dalem nalikane ngaji bi ghairi daruratin kelawan tanpa darurat baliyam bagi balik sayakjo apa yakuna nyentono iku bainahu ing dalem antarane murid wa bainal ustadzi lan ing dalem antarane ustad qadrul qausi kelawan kadar busur panah fa innahu krono satuhune
Fainahu krono satuhune Allah yajlisa qoriban iku aqrabu luwi parek ila ta'zimi marang ta'zim wa amma yang baghilan sayakjo ditolibil ilmi kadue pencari ilmu apa ayah tariza nyentang rekso sopo tolib anil akhlaqidz zamimati saking akhlak kang tercela wa innaha krono satune akhlaqudz zamimah iku kilabun piro-piro asu ma'nawiyatun kang bangsa maknawi wa qad qala lan ngendika teman-teman ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulu ora mlebu sapa al malaikatu piro-piro malaikat baitan ing umah fihi kang iku tetep ing dalem bait suratun utawi gambar au kalbun atawa asu wa innama yata'allamu lan angin pestine belajar sapa al insanu manusa biwasitatil mulki kelawan pelantarane malaikat wal akhlaqu lan utawi akhlak az-zamimatu kang tercela iku tu'rafu dan kinawerui apa akhlaqudz zamimah fi kitabil akhlaqi dalam kitab akhlak wa kitabuna lan utawi kitabe kita hadza rupane iki iku la yahtamilu ora nanggung apa hadza bayanaha ing penjelasane akhlak khususon kelawan khusus anit takaburi saking sifat takabur kila dengan dikaake al ilmu utawi ilmu dar iku harbun merangi lil muta'ali marang panggonan kang luhur kasaili koyo banyu banjir bahasanya banjir itu sail iku harbun merangi lil makani marang panggonan al-ali kang luhur wakila bijaddin lah bijiddin kullama jadin fahal jiddin bila jaddin bima jadin diharokati bijaddin lah bijiddin kullama jadin fahal jiddin bila fahal jaddin bila jiddin bima jadin bima jadin kelawan pertolongan Allah bijaddin kelawan ya bijaddin kelawan pertolongan Allah la bijiddin ora kelawan kesungguhan nah ya gitu. Nah gini,
Bijaddin iku kelawan pertolongane Allah, la bijiddin ora kelawan kesungguhan. Kullu majdin utawi saben-saben kemuliaan. Kemuliaan itu bukan karena kesungguhan, ya, tapi kemuliaan itu didapatkan karena nasib. Paham ya? Karena anugerah dan pertolongan Allah. Kok dia terhormat, kok dia luhur? Nasibnya. Namanya jad. Nasib atau pertolongan Allah namanya jad. Kalau kesungguhan namanya jid. Jadda, nanti jiddan, kesungguhan. Tapi kalau jaddan justru artinya adalah anugerah. Majdun, kemuliaan, itu bisa diperoleh dengan jad, yaitu pertolongan Allah. La bijiddin, bukan karena kesungguhan. Sungguh kerja, sungguh-sungguh kerjanya. Kalau nggak kaya, nggak kaya, ya kan? Sungguh-sungguh. Kalau nggak kaya, nggak kaya. Tapi fahal jaddin, anakah, fahal jaddun anakah utawi kesungguhan, fahal jaddun anakah utawi anugerah bila jiddin kelawan tanpa kesungguhan, iku bimajdin kelawan kemuliaan. Tapi apakah pertolongan itu bisa berguna menjadi mulia kalau tanpa ada kesungguhan? Nggak bisa. Jadi ini sebenarnya sedang berbicara tentang kesungguhan. Fakam abdin, fakam mongko pirang-pirang, min abdin saking kaula, yakumu kang berdiri sopo abd, maqama hurrin ing panggonane wong merdeka. Wakam lan utawi pirang-pirang, min hurrin saking wong merdeka, ada minnya, iku yakumu menduduki sapa hur maqam abdin ing panggonane budak. Banyak budak yang dia duduk di posisi raja, dan banyak raja yang ternyata posisinya sama seperti budak. Paslun utawi iki ku ana fasal suji fil jiddi ing dalam kesungguhan, wal muwadzafati lan istiqomah, wal himmati lan hasrat. Tsumma la budda nuli ora kena ora minal jiddi saking kesungguhan, wal muwadzabati lan istiqomah, wal mulazamati lan nglanggengake ditolibil ilmi kaduwe santri, wa alaihi wa ila ilaihi lan iku tetep kaduwe la budda al isyaratu tawi isyarat fil Quran ing dalam Quran, fi qaulihi ta'ala ing dalam dawe Allah ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina lan utawi wong-wong akeh, jahadu kang padha sungguh-sungguh sapa alladzina fina ing dalam kita, lanahdiyanna mongko yaktine atau iku yaktine bakal nuduhake temen sapa kita, lanahdiyanahum ing alladzina subulana ing pira-pira dalane kita. Wakila lan den ngendikaake, manutawi sapane wong iku tolaba mencari sapa man syai'an ing suwiji-wiji, wajadda lan sungguh-sungguh sapa man, wajada mongko nemu sapa man. Man utawi sapane wong iku qara'a mengetok sapa man albaba ing lawang, wala jalan nemen-nemen ni sapa man, wala jamongko kebuka apa bab. Wakila lan den ngendikaake biqadri ma kelawan kadare perkara,
Tata'anna kang berusaha sapa sira. Tanalu mongko memperoleh sapa sira ma ing perkara. Tatamanna kang ngimpi-ngimpiake sapa sira. Kila dengan dikake. Yahtaju butuh. Yuhtaju dan butuhake opo fit ta'allumin dalam belajar. Wattafaquhilan menggali fikih. Ila jiddit salasati marang kesungguhan telu. Al muta'alim siji santri, wal ustadzi lan ustad, wal abbi dan orang tua. Jadi dalam belajar, lebih-lebih dalam mondok, itu perlu 3 mitra kerjasama yang sungguh-sungguh. Pertama, al-muta'allim. Muta'allim itu apa namanya? Santri. Yang kedua, wal ustad. Ustad itu apa namanya? Guru. Yang ketiga, wal ab. Ab itu adalah orang tua. Ingkana lamun ono sapa ab iku fil ahya'i ing dalam pira-pira urip. Ansyada menyanyikan ni ing ingsun sapa asy-syaikhu syekh al-imamu kang dadi imam al-ajallu kang agung. Al-ustadu kang dadi ustad Sadiduddin. Nanti abi itu berharap sebentar lagi liburan lebaran di rumah. Ya, di satu sisi kita senang. Tapi di satu sisi, di sisi yang lain, kita pun harus prihatin. Kan sebentar lagi mau liburan, mau lebaran. Di satu sisi mau seneng, mau ketemu keluarga. Tapi di sisi lain, kita harus prihatin karena dikhawatirkan memang kita banyak membuang-buang waktu di rumah. Sedangkan ayah dan ibu tidak akan memantau kita 24 jam karena pastinya sibuk kerja, nyuci baju, apa dan sebagainya. Kalau di pesantren itu kan pengurus-pengurus memang sudah diposisikan sebagai orang-orang yang mengabdi kepada santri. 24 jam ngontrol santri. Ngasih aturan sama santri, ngasih hukuman sama santri, ngejaga santri, gitu. Ngatur-ngatur sholatnya. Nah kalau di rumah mungkin ayah dan ibu bisa jadi sibuk. Lah harapan Nabi nih kamunya sebagai santri harus paham fenomena itu. Fenomena di mana ketika di pondok pasti ngaji. Pasti sholat. Pasti nggak pegang HP. Pasti belajar. Tapi ketika di rumah, meskipun cuman 20 hari, 20 hari bagi Abi mah udah lama banget. Apalagi misalnya kalau sampai kamu lengah sholat jamaah nggak di musola pastinya, dan nggak tahu di rumahnya terbangun nggak sholat jamaah. Ngajinya juga sudah mulai jarang. Kemudian main handphonenya pasti akan terus-terusan. Kalau menurut Abi kamu jangan sampai bikin malu pondok, bikin malu akhlak, bikin malu Abi di depan orang tua. Dan itu pun meruntuhkan angan-angan dan cita-cita orang tua. Sebenarnya kalau secara pribadi Abi sendiri memaklumi, santri itu capek, butuh hiburan, butuh refreshing. Tapi hati-hati, refreshing yang kebablasan itu harus betul-betul kita tahu alamatnya dari sekarang.
Nggak kurang-kurang kita dia bahas tentang refreshing tuh nggak kurang-kurang. Abi sendiri doyan rihlah kok. Kamu sendiri kalau ada waktu ya rihlah, bisa kemana-mana, bisa main bulu tangkis, bisa nonton, bisa apa gitu. Namanya refreshing sebagai bentuk agar pikiran kita lebih fresh, lebih cair. Tapi kalau di rumah yang dikhawatirkan Nabi, refreshing kebablasan. Nah, kamu harus paham mana refreshing yang bisa dibatasi, mana yang kebablasan. Karena ayah dan ibu mungkin di rumah sibuk, akhirnya kegiatan kita pun harus kita sendiri yang bertanggung jawab misalnya. Lalu kadang-kadang kita diamanakan handphone, leluasa 24 jam megang HP terus. Menurut Abi, jangankan 20 hari, dalam jangka 3 hari saja, kamu main HP saja, terus itu sudah bakal berubah. Pikiran, hati sudah mulai sedikit demi sedikit berubah. Yang dulu cinta ilmu bisa jadi sekarang cinta ilmunya berkurang. Yang tadinya peduli dengan akhlak dan kebaikan, sekarang mulai pudar akhlak dan kebaikannya. Yang dulu memegang atau menjunjung norma-norma akhlakul karimah, sekarang sudah mulai berkurang karena ngeliat medsos. Maka Abi sampaikan, kamu jangan suka lihat medsos. Kalau bisa tahan itu racun. Apalagi misalnya bukan hanya medsos, seumuran kamu sudah misalnya mainan laki-laki, cecetan laki-laki itu bahaya. Dan ini serius Abi sampaikan, jangan sampai kamu terjerumus dalam sebuah celaka hanya karena emang jatuh cinta sama laki-laki lalu cecetan sama dia. Abi katakan ya, celaka dan pasti celaka, karena itu bakal mengganggu konsentrasi dan membuat kita bakal stres. Begini anak-anak, bukan hanya mengganggu konsentrasi saja. Orang pacaran tuh kamu berharap bisa dengan dia selamanya, tapi itu nggak bisa. Manusia itu nggak ada yang setia. Baik, betul? Kamu berharap komunikasi terus-terusan sama dia, ngobrol terus-terusan sama dia, syukur-syukur nikah dengan dia, cita-cita tercapai. Tapi itu nggak bisa. Pasti rasa bosan tuh ada, jenuh itu ada. Nah, apa jadinya nih orang yang kita cintai, lalu ternyata di dalam pikiran dia mencintai wanita lain selain kita. Bahkan ini si Abi rasa kasihan ya sama kamu yang masih kecil-kecil. Sebab Abi nanya sama beberapa anak-anak tuh, ada yang pacaran mulai SD kelas 5, ada yang pacaran mulai 6 kelas 5. Nah, kamu masih bagus-bagus anak-anak. Masih bagus-bagus, jangan dikotori. Kalau jatuh cinta, tapi jangan sampai ngechat. Jangan sampai ngasih harapan. Jangan sampai ngasih sinyal. Sabar. Man taraka syai'an lillah abdalahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan yang lebih baik. Jangan gampang kegoda gitu. Ada laki-laki yang suka sama kamu, kamunya balik suka sama dia. Jangan begitu. Belajar jadi orang tuh yang rada sedikit mahal. Jangan karena disalamin sama laki-laki lalu kamu akhirnya kesemsem. Hilangin sifat-sifat begitu. Nah, kita bisa ngebayangin kalau misalnya kita punya pacar, lalu pacar kita kok suka sama teman kita atau perempuan lain, kamu gak bakal bisa tidur. Bahkan ada yang sampai bunuh diri begitu. Hidupnya tersiksa, nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau ngobrol, matanya kosong, ngobrolnya nggak nyambung, tidurnya nggak tenang, di chat sama kita dianya nggak bales karena dia lagi mikirin perempuan lain. Ditelepon sama kita, dianya nggak angkat karena dia lagi mikirin orang lain. Tiba-tiba kita lihat di SW-nya, di statusnya, dia lagi gandengan sama perempuan lain. Itu kita bakalan
Gak lama hidupnya. Paham tuh? Gak bakal, bukan maksudnya gak lama tuh cepat mati, bukan. Habis hidup kita kurus kering. Sehari-hari hidup kita akan dihiasi dengan tangisan, kekecewaan. Menohok banget tadinya rupanya. Kenapa? Karena dulu pernah dekat dengan dia, komunikasi dengan dia, pacaran dengan dia, ngobrol enak dengan dia, bercanda dengan dia, pagi, siang, sore, malam dengan dia. Sekarang janji-janji kesetiaan dia sudah pudar. Dulu janjinya luar biasa, muluk-muluk. Gak bakal meninggalkanmu, gak bakal ini, macam-macam. Kitanya tuh sok digituin tuh sok kepedean. Seakan-akan janji dia tuh pasti benar, padahal enggak. Bang, serius kan gak bakal ninggalin saya? Iyalah, masa saya ninggalin kamu, saya cinta banget sama. Ini mah umum. Buaya mah begitu, buaya. Tapi begitu melihat perempuan yang pasti lebih cantik daripada kita, atau lebih pintar daripada kita, lebih beruang, apalagi perempuan laki-laki sekarang, itu pasti kepencut. Nah, Abi bilang, Abi setia? Gak tahu, kayaknya gak tahu. Lebih baik sih ngomong begitu ketimbang setia nggak? Nggak tahu. Kesetiaan saya hanya kepada Allah dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Enak kan begitu kan? Tapi pasti setia sama Umi. Ya nggak tahu. Bisa jadi Umi meninggal duluan. Bisa di tengah-tengah jalan Abi nikah lagi. Bisa jadi macam-macam. Jangan kecewa. Tapi ngomong pahit, nah, semua laki-laki begitu, perempuan juga begitu. Tidak ada satu manusia pun yang hatinya akan menetap pada satu hal. Ini konsep yang bohong apabila ada seseorang yang setia sehidup semati, itu konsep yang bohong. Paling bertahan sehidup semati ada. Paham dong? Saya punya suami. Saya pengen dengan dia bertahan sehidup semati, bisa. Tapi kalau masalah cinta nggak bisa. Hati itu mukolab. Ada suami istri sampai kakek nenek, ada bertahan abadi. Tapi untuk urusan hati nggak ada yang tahu. Makanya di Amerika atau di mana ada kakek-kakek umur 90 tahun menceraikan nenek-nenek umur 85 tahun kayaknya. Udah ada di masa maghrib, senja, pengen matinya aja tuh menceraikan istrinya. Ternyata gara-gara perselingkuhan istrinya yang dilakukan 40 tahun yang lalu. Istrinya tuh selingkuh 40 tahun yang lalu, ketahuannya tuh baru sekarang. Diceraiin, udah kayak nenek. Bertahan mah bertahan, tapi hati mana ada yang tahu. Jadi kamu tuh nggak usah minta-minta kesetiaan dan ngemis-ngemis kesetiaan. Yang paling bagus, jangan sampai minta-minta pacaran. Abi harap tuh berhenti anak-anak. Abi paham sebagian daripada kamu paham. Sebagian daripada kamu paham. Yang chat-chat masih ada laki-laki, apa dia dibuang habis-habisan. Kasihan sama diri kamu sendiri. Jangan ngikutin hawa nafsu. Satu, kita bakal kecewa. Dua, nggak bakal fokus sama ilmu. Ketiga, wala'iyadzubillah, andaikan jadi dengan dia, hidupnya fala yubarak lak. Nggak bakal diberkahi. Kan Nabi lihat di TikTok. Biasa ada cekikikan ketawa begitu, gitu tuh. Ternyata ada caption di atas, saya sedang mampir dengan seseorang yang menikahnya karena cinta. Itu lagi motoin, lagi videoin seorang perempuan. Perempuan lagi begini, lagi gimana? Lagi gini, pakai daster, kelihatan kucel mukanya, kelihatan apa. Nah, saya lagi mampir di rumah teman yang nikahnya karena cinta nih, jadi begini nih gitu tuh. Paham kan? Jadi begini nih akhirnya nih. Gak karuan-karuan nih. Dulu cantik, keren-keren apa, sekarang jadi gini. Bentukannya kayak ikan koki. Ya karena semua itu tergantung kamu ngabisin hidup buat chat-chatan, buat itu celaka bagaimana. Nyakitin hati kita sendiri. Kapan kita akan mulai sakit hati dan gak bisa tidur? Tatkala dia sudah mulai guncang, atau tatkala dia sudah mulai banyak alasan untuk bisa meninggalkan kita.
tahu aib kita, tahu cacat kita, bosan sama kita. Kitanya gampangan begitu aja ngeluarin uang, ngeluarin ini. Bahkan perempuan di hari ini sudah mengeluarkan uang, memberikan keperawanan, ditinggalin. Ih, nggak rasanya itu kayak miris. Makanya kamu tuh nanti liburan jangan pernah main-main. Jangan gara-gara ada laki-laki assalamualaikum kamu jawab baik, yang mahalan dikit nah gitu. Meskipun laki-laki itu adalah laki-laki yang kamu harapin. Dulu saya mengidam-idamkan kayak dia. Kebetulan orang yang saya sukai ngechat saya, nggak bakal saya balas. Ini Allah akan memberikan kamu orang seperti dia berlipat-lipat, atau bisa jadi Allah jodohin kamu kan sama dia. Tapi kalau kamunya maksain diri, cecetan, ngobrol apa dan sebagainya, menurut Abi sih kebanyakan nggak jadinya dan kebanyakan hancurnya. Jadi akhirnya ilmu nggak ada, itu nggak ada, ini nggak ada, berhasil enggak, kerja ya jadi rempeyek aja, jadi rempeyek. Paham ya gitu ya. Jadi harapan Nabi main handphone dibatasi 1 hari 2 jam. Terus nggak usah chat-chatan sama teman-teman pondok, nggak usah. Yang fokus di rumah sama keluarga dulu. Paham ya gitu ya. Oh, nanti tuh kamu kalau udah chat-chatan sama Teh Ica, chat-chat sama Naura, itu terus-terusan, jadi akhirnya nggak berhenti chat-chatannya. Asik-asikan, bercanda apa, nanti ngobrolin laki-laki ujung-ujungnya. Udah chat-chatan, Naura sehat? Ya kalau balas, alhamdulillah sehat. Sudah, kamu fokus sama yang lain. Terus malu, coba ngechat, ngebalesin terus malu. Kayak nggak ada kegiatannya, nganggur baik. Belum jadi bos, udah megang handphone terus. Jadi orang yang suka megang handphone terus itu 2. Paham kan? 1 bos, 2 pengangguran. Kalau orang sibuk, pekerja, pelajar, nggak bakal selalu megang HP, sibuk dia. Kamu lihat orang-orang yang direktur, manajer kayak misalnya Angasep tuh, kalau di kantor lu handphone, ya emang udah nggak ada, masa nggak ada pekerjaan yang harus dia kerjain, orang udah jadi bos. Tapi di sisi lain, kalau kamu nggak mungkin kan jadi bos sekarang. Kalau bukan bos, megang handphone terus, berarti apa namanya? Nah itu namanya apa? Coba yang keras. Nah, itu. Malu di WA langsung balas, di WA langsung balas, di WA langsung balas. Kalau di WA malasnya 2 hari kek. Kalau di WA itu malasnya 2 hari. Jangan dikit-dikit langsung balas sedikit. Abi juga megang handphone tapi nggak langsung balas. Bodoh. Mau di apa kayak mau ini kayak. Hah? Ini ya, maksudnya tuh nggak kamu mau apa ini? Mau ngapain? Enggak apa ya, nggak murah-murahan amat harus. Apalagi TikTok banyak, di WA aja begitu. Kalau kamu dibalas sama Abi, hebat kamu. WA dibalas sama, tapi ada beberapa santri yang WA nggak dibalas, WA lagi, nggak dibaca-baca aja, WA lagi, nggak dibaca. Abi jadi kayak sedih tadi kan. Ada santri ya, kalau wali santri yang kayak gitu tuh bututi. Sampai sekarang Abi bikin status di komentari, nggak dibaca-baca aja. Assalamualaikum Ang, nggak dibalas. Assalamualaikum Ang, pengen ketemu sama Ang, nggak dibalas lagi, nggak dibaca. Justru Abi itu kagum sama orang begini nih, kok sabar gitu. Akhirnya Abi suatu ketika, Assalamualaikum Tut, ya Allah, ini lupa ngapura, suwun ya, sudah nungguin lama. Iya Ang, nggak apa-apa Ang. Kan nggak kayak kamu yang melo, sekali nggak dibalas aja udah buang HP kan, buang HP, buang muka, wah nggak mau WA lagi. Nah belajarlah seperti itu, apalagi kepada lawan
lawan jenis. Di offlinein, orang pun nggak pada tahu kita gitu loh, maksudnya tuh. Santri matolib tuh cantik-cantik, tapi ngumpet terus, nggak per. Nih Abi tuh ya, Abi pernah jatuh cinta dengan perempuan yang di rumah, bay. Penasaran kapan metu we? Wong kali ada sekulon. Ketemunya pas taraweh. Ih, cukup cantik pisan gitu tuh. Digulati umahnya ternyata masuk ke sebuah rumah lah. Pengen cilik. Tapi Tongo itu enggak pernah keluar sama sekali. Nah, ketika tidak pernah keluar membuat hasad kita semakin nambah penasaran. Tapi begitu bolak-balik kayak buruk, kayak drambenan, bosen. Begitu juga ngechat perempuan atau ngechat laki-laki yang dia nggak pernah balas sama sekali, luar biasa banget itu. Begitu bolos langsung biru, kayak nih sapa wae. Kalau kayak gitu nggak apa-apa kepada orang tua, kepada guru, tapi kepada lawan jenis jangan begitu. Malu kelihatan kayak ngapain aja sih kita. Di sisi lain kamu kan pelajar, pencari ilmu, nggak bisa dalam hati ada syawagil lain tuh nggak bisa, alaik lain tuh nggak bisa. Jangan buang-buang ilmu kita, keberkahan ilmu kita, barokah ilmu kita hanya gara-gara jatuh cinta. Udah lebih baik saya mau jatuh cinta sama suami saya aja gitu loh. Nah, yang pacaran gini sih jijik lihatnya, lihat, seneng lihat gitu. Ngapain gitu ya, sukaan. Jadi buang jauh-jauh begitunya tuh. Udah mending saya kalau lihat tutup aja. Kalau di rumah lihat tutup. Nggak usah tiktokan pernah. Abis sih kayak nggak percaya aja gitu sama anak-anak SD, SMP, SMA sekarang tuh kayak nggak percaya aja. Bisa nggak sih nahan hawa nafsu gitu. Nah, kalau ada misalnya pengurus laki-laki, pengurus perempuan suka cecetan tuh Abi udah hampir ya. Nggak ada jalan lain sih selain ya sudah sih buat kepentingan pondok. Tapi tuh hati tuh tetap 80% ragu. Lebih banyak ragunya ketimbang percayanya tuh. Lebih banyak ragunya. Nah, nanti di rumah itu nunjukin kepada orang tua, saya nggak main HP terus, saya nggak apa, bantuin ngobrol sama mereka, orang tua berbincang-bincang apa. Ikutan ngaji online apa, jangan dikit-dikit main HP gitu, udah sih malu sama orang tua. Allah alam.